Assalamualaikum, selamat siang teman-teman. Kita belajar lagi. Sudah jam 10:10. Kita masuk ke materi yang ketiga. Gimana materi yang ketiga? Ini teman-teman, kita sudah masuk materi yang ketiga. Kemarin satu ini sudah, dua ini sudah. Kita mencoba yang ketiga. Ini yang ketiga dikatakan kecukupan sudah. Yang ketiga sekitar tentang dokumen IASP 2020. Ini sebenarnya lengkapnya di sini ada sesi 6A, 6B, 6C, 6D. Namun begitu dalam hal ini saya singkat, saya buat ringkasannya. Seperti apa ringkasannya? Ini teman-teman, pada sesi 6 itu ada 6 ABCD yang sebenarnya di dalamnya adalah untuk mutu lulusan, proses pembelajaran, mutu guru, dan manajemen kepala sekolah madrasah. Nah, ini saya meringkas menjadi satu. Seperti apa? Mari kita simak-simak. Kita simak sama-sama. Sebelum masuk ke 4 dokumen tersebut, alangkah baiknya jika kita kenal aspek yang ada di dalam IASP 2020. Apa aspeknya yang ada di dalam IASP 2020? Ini teman-teman, dikatakan di sana satu komponen. Di dalam komponen itu ada turunannya, yaitu 2 subkomponen. Di dalam subkomponen itu sendiri itu ada turunannya lagi, di mana dikatakan indikator. Di sana nanti dituangkan, indikatornya itu dituangkan dalam pernyataan. Nah, dokumen IASP sendiri setelah komponen nanti turun ke sini pernyataan. Pernyataan di sini memuat nomor butir dan pernyataan tersebut. Setelah itu nanti di sana akan disambung dengan capaian kinerja. Capaian kinerja di sini dikatakan yang kelima. Capaian kinerja di sini merupakan tabel yang terdiri dari 2 kolom. Kolom 1 level, isinya ada 4, 3, 2, 1. Sedangkan kolom yang kedua itu adalah capaian kinerja. Nah, nanti berikutnya di sana ada dikatakan pembuktian kinerja. Nah, pembuktian kinerja ini ya, apa itu namanya, metode, cara-cara penggalian data. Di sini ada 4, yaitu adalah apa namanya, telah dokumen, observasi, wawancara, dan angket. Ya, nanti tergantung dari nomor butirnya, tidak semuanya ada. Di sini dikatakan yang ketujuh, rangkuman hasil penilaian. Di dalam dokumen IASP yang ada di sini dikatakan di sana adalah hasil penilaian. Nanti di sana ada 1 kotak. Teman-teman asesor harus mengisinya. Di sana disyaratkan minimal 50 kata. Ingat, mengisi ini
sangat terkait dengan ini. Menentukan ini sangat terkait dengan sini. Jadi tidak bisa langsung lurus-lurus saja, komponen level langsung pilih di sini, tidak harus dari sini. Dari sini pikir baik-baik, lakukan dengan baik dan benar, baru bisa menentukan ini. Oke dah, kita langsung masuk saja. Materi 6 nih, komponen. Di sini dimulai dengan komponen mutu lulusan. Komponen mutu lulusan tersebut di dalamnya seperti apa sebenarnya? Ini merupakan ringkasan, teman-teman. Nah, di sini. Ternyata dalam komponen mutu lulusan itu penyebaran jumlah butirnya sebagai berikut. Butir inti ada 11 butir. Butir kekhususannya ada 3 butir. Nah, di sini tadi dari komponen mutu lulusan, subkomponennya ini. 1. Pengembangan karakter siswa. 2. Kompetensi siswa. 3. Kepuasan pemangku kepentingan atau stakeholder. Nah, di situ ini butir-butirnya tersebar kemana saja. Ternyata untuk subkomponen 1 ini ada 4 butir. Nomor butirnya ini butir 1, 2, 3, dan 4. Kompetensi siswa di sini ada 6 butir. Nomornya adalah 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Dan komponen dan subkomponen yang ketiga itu ada 1 butir 11. Sehingga di sini adalah 11 butir. Butir kekhususan itu ada 3, tersebarnya di mana saja. Ternyata di SULB ada 1 butir, nanti butir nomor 36. Sedangkan di SMK ada 2 butir, yaitu nomor 36 dan 37. Nah, ini teman-teman, kalau saya lanjutkan lagi di sini. Di sana ada judulnya dikatakan penggalian data pada komponen mutu lulusan. Maksudnya apa? Ternyata di dalam subkomponen di atas yang 3 tadi itu memuat indikator-indikatornya. Di mana indikator-indikator itu nanti dituangkan dalam butir-butir tadi dalam pernyataan, sehingga arahnya yang diukur, yang dilihat di sini. Subkomponen 1, pengembangan karakter siswa, ternyata indikatornya adalah menunjukkan perilaku disiplin terhadap tata tertib sekolah madrasah dalam berbagai situasi. Sub yang kedua, pengembangan karakter siswa, di sana indikatornya adalah menunjukkan perilaku religius. Sub yang ketiga, pengembangan karakter siswa, sama dengan di sini. Sehingga sehingga di sini ada 3. Dari 3 sub tadi, indikatornya untuk subkomponen yang kedua ternyata ada 2 indikator, yaitu menunjukkan perilaku religius dan menunjukkan perilaku kerja keras, tangguh, dan bertanggung jawab. Sedangkan subkomponen yang ketiga ini nomor 4 di sini. Ini karena mengacu pada nomor-nomor indikator. Di sini jatuhnya nomor 4. Subkomponennya sendiri di sini nomor 3. Pengembangan karakter siswa, mencegah perundungan atau bully. Nah, berikut-berikutnya nanti juga seperti itu. Untuk semua komponen juga seperti itu pada akhirnya. Di sini tadi nanti terusnya lagi subkomponen kompetensi siswa. Di sini ada berikutnya lagi komponen siswa, kompetensi siswa. Ini masuk di sub yang keberapa tadi ini, teman-teman? Kompetensi siswa masih yang kedua. Sehingga butir-butirnya ada beberapa ini. Indikator-indikatornya dikatakan seperti ini. Jadi ini ringkasan sesuai dengan nomor-nomor butirnya.
sehingga agar kelihatan nanti butir kelima. Ini butir kelima itu indikatornya adalah memiliki keterampilan abad ke-21 pada aspek berkomunikasi. Subnya di sini tadi sub yang kedua. Begitu juga ini. Terus bisa disimak. Menjalankan video ini bisa di pause, bisa disimak. Ini kalau saya teruskan, masih kompetensi siswa, Di sini baru masuk kepuasan pemangku kepentingan. Berarti di sini hanya satu, yaitu pada butir 11. Itu adalah indikatornya memuaskan pemangku kepentingan stakeholder. Nah, ini adalah punyaan mutu lulusan. Dari sini, dari startnya, setelah butir-butirnya kita tahu, kita ini indikator-indikatornya. Nah, tadi tentang sampai di sini adalah butir inti. Ini butir kekhususannya. Butir kekhususannya kan ada 3 tadi. SMK 36, kompetensi siswa, memiliki kompetensi sesuai kompetensi keahlian. Yang kedua, kepuasan pemangku kepentingan. Di sini menunjukkan daya serap lulusan di dunia kerja atau wira swasta. SLB, kompetensi siswa, menunjukkan kemampuan kebutuhan khusus sesuai dengan jenis kekhususan. Nah, ini tadi dari sini, teman-teman. Ringkasannya dari sini. Ya, nanti untuk selanjutnya, untuk komponen-komponen yang lain sama seperti ini, komponen proses pembelajaran. Kalau saya teruskan di sini menjelaskan penyebaran butirnya. Butir inti ada 7 butir. Butir kekhususan ada 3 butir. Tersebarnya kemana saja. Subkomponennya ada 3. Subkomponennya ini. Nah, sekarang kita kalau lanjut akan melihat indikator-indikatornya pada butir-butir ini apa yang sehubungan dengan komponen, dengan subkomponen-komponen ini dari komponen proses pembelajaran. Ini kalau teruskan, ini ternyata di sana mengatakan butir nomor 12 subkomponennya 13, 14, 15, 16. Kalau saya teruskan lagi sampai di sini, ini masuk komponen mutu guru. Jadi intinya kita setelah tahu ringkasnya seperti ini, kita simak. Ini kan menunjukkan subkomponen, Di sini penyebaran butir-butirnya. Penyebaran butir-butir, di baliknya setiap butir itu ada indikator. Indikatornya apa di sini? Begitu juga mutu guru. Mutu guru sama dengan cara tadi. Jumlah butir inti ada 4. Jumlah butir kekhususan ada 2. Ternyata komponen mutu guru itu ada 3 subkomponennya. Jumlah butirnya ini 4 tadi tersebarnya pada kompetensi guru 1, pada pengembangan profesi guru 2, sehingga nanti di sini indikatornya untuk sub ini ada 2. Butir mana-mana saja, butir 20 dan 21. Begitu juga ini. Butirnya nanti pada subkomponen butir ke-22. Begitu juga ini untuk kekhususan. SLB di sini kompetensi guru. Di sini 36. Nanti ini jatuhnya di mana? Yang pasti ini jatuhnya tidak di SMP dan SMP MTS dan SMA karena SMA MA tidak ada butir kekhususan. Kalau ini pasti ini kelihatannya
Ini kok SLB butir, ini SD. Ya, nanti cek ulang pada dokumen IASP. Begitu juga ini. Ini kalau saya teruskan lagi, ini teman-teman, ini yang memperlihatkan adanya indikator dari subkomponen tersebut yang mengacu pada nomor butir keberapa. Begitu juga nanti komponen manajemen sekolah atau madrasah, caranya sama. Ingat, di sini butirnya banyak sekali. Untuk butir inti saja ada 13 dan butir kekhususannya ada 7. Ini tersebarnya di mana? Ya, ini nanti, wah ini tidak konsisten saya. Ini tidak konsisten. Tidak, betul konsisten karena panjangnya tadi. Saya baru ingat. Ini karena banyaknya subkomponennya di sini, kalau tidak salah ada 11 ini. 1 2 3 4 dan seterusnya. Ini butirnya di mana-mana saja penyebarannya di sini. Seperti budaya sekolah madrasah ada 2 butir, nomornya sekian-sekian, 2 butir inti. Subkomponen berikutnya ini 5 6 7 8. Betul sampai 11. Penyebaran butir-butirnya di sini. Silakan nanti teman-teman simak. Jalankan ini dengan bisa dipaus sambil menyimaknya. Ini untuk manajemen sekolah. Betul tadi di sini ada, saya yakin yang mutu guru tadi di sini, ini adalah sebenarnya miliknya SD. Ini keliru ini di sini. Ya enggak apa-apa, nanti intinya cek ulang. Yang benar adalah yang tertuang pada dokumen IASP 2020. Saya hanya ingin meringkas dan menunjukkan ternyata di dalamnya ada komponen, ada indikator-indikator. Ya ini teman-teman, akhirnya kalau ini saya teruskan teman-teman, penggalian datanya sama tadi, visi misi di sini sama dengan tadi, dan akhirnya kalau saya ringkas seperti ini, mudah-mudahan bisa dipahami tabel ini. Ternyata penyebarannya kita ringkas seperti ini. Asik ini. Jadi butir intinya ada sebanyak 35 itu di komponen-komponen mana saja. Nomornya itu kelihatan di sini. Jadi ketika bicara mutu lulusan, butir inti 1 sampai 11. Jadi kelihatan nomor butirnya mana. Sesuai dengan indikator, sesuai dengan subkomponen ini. Ingat, di dalam subkomponen ini ada indikator pada slide-slide sebelumnya. Dan ini kalau saya teruskan teman-teman, ini jadi teman-teman jangan kaget ketika dokumen IASP nya ini, aspek dalam IASP seperti ini. Bapak Ibu melihat dokumennya ada seperti ini. Di sana dikatakan butir kinerja inti. Di sini ada 4 di sana kan. B, butir kinerja kekhususan. Ingat di sini selain SMP MTS dan SMA MA. C di situ adalah tentang IPR. Jadi pemenuhan butir relatif.
Nah, di sini kan dibahas di tempat yang lain. D. Teknik persekoran dan pemeringkatan hasil akreditasi. Biasanya ketika orang diskusi IASP yang dikupas hanya ini. Ya, hanya ini. Padahal sebenarnya dokumen IASP di sana ada ini juga dan ada ini. Dan ini sebenarnya sangat penting bagi sekolah. Sekolah kalau memahami ini, di sana dijelaskan rumus-rumusnya sehingga bisa sampai menghasilkan hasilnya seperti apa, peringkatnya bagaimana gitu. Nah, kalau sekolah memahami ini, saya kira sekolah bisa melakukan EDS kapan saja. Sungguh disayangkan ketika sekolah hanya melakukan EDS-nya dengan perangkat akreditasi itu ketika akan diakreditasi saja. Padahal sebenarnya instrumen ini bisa dimaksimalkan untuk upaya peningkatan mutu pendidikan di sekolah madrasah. Itu teman-teman, saya kira saya akhiri dulu di situ. Saya cukupkan dan saya akan mencoba untuk menyiapkan materi-materi yang lainnya. Semoga harapan saya bermanfaat untuk teman-teman asesor maupun teman-teman sekolah. Mudah-mudahan barokah. Amin. Terima kasih teman-teman. Selamat berkarya. Semoga kita selalu sehat walafiat dan sukses selalu. Amin. Assalamualaikum.